Dari keluarga kayaknya support aja ya, karena kan maksudnya mereka concernnya bukan ke yang mistis. Kebetulan ini pengalaman kedua aku main film horor, cuman mungkin bedanya kalau yang pertama part aku nggak begitu banyak, dan kalau yang ini lebih apa ya, sama-sama menantang, cuman ini lebih apa ya, lebih banyak adegan-adegan yang nggak pernah aku temuin sebelumnya gitu, apalagi kan Mas Kimo identik dengan darah-darahnya, jadi untuk aku pribadi ini pengalaman baru. Gimana? Oke, jadi ada tadi pengalaman horor yang pertama, ada pengalaman horor yang kedua. Pengalaman horor yang kedua ada dimulai dari kita berbincang tentang hal-hal yang bentuknya mistis. Lalu aku emang dari awal nggak gitu percaya tentang hal seperti itu. Nggak tahu kualat kali ya. Habis itu 5 menit kemudian ada yang kesurupan. Iya. Salah satu pemain ada yang kesurupan. Yes. Karena emang lokasi syuting kita tuh balik lagi memang menyeramkan. Jadi bahkan even kayak kalau udah malam tuh nggak ada lampu sama sekali di tempat itu ya. Kayak kita tuh setiap jalan pulang balik ke hotel tuh sepanjang kita keluar dari lokasi tuh berapa kilo baru ada lampu. Sinyal pun agak susah di sana. Exactly. Di daerah Jogja. Yes. Waduk ya? Iya, di Waduk. Dan yang serupan yang jadi justru menarik sih, karena membawa judul Sandekala itu kan Sandekala bukan di waktu yang pas. Iya. Jadi lumayan relate dengan warna yang mau kita bawakan dalam film ini juga. Dalam momen tidak pas, justru itu yang empower nuansa yang kita bawa dalam. Kita jadi ruang bisa ngambil ekspresi real kita, ketakutan di Yes. dunia nyata Yes. gimana? Ya nggak tahu sih, kalau aku pas aku ngelihat real eventnya pas ada yang kesurupan gitu, aku mungkin udah biasa kali ya, jadi kayak udah aja. Cuman kan kalau di film ini ya kejadiannya banyak banget yang unusual, yang gak wajar gitu, jadi ya mungkin bisa menyerap beberapa perasaan-perasaan dari yang pernah aku alami. Di daerah mana? Jogja. Kita Jogja syuting. Kalau aku sih personally kayak udah lebih fokus ke adegan-adegan kita yang lumayan berat ya, apalagi aku kan mostly adegannya sama Gio. Yes. Terus kita tuh adegannya yang kayak yang kita tuh tempat yang susah-susah dan adegan yang susah-susah, jadi emang aku nggak mau kayak keserap energinya dengan fokus sama hal-hal yang ke situ, jadi aku udah difokusin ke yang ininya aja gitu. Tapi dalam satu sisi justru itu menjadi sebuah hal kekuatan untuk kita, karena berdasarkan set dan warna yang dibuat dari tim produksi ini mendukung variabel yang kita bawa bahwa Sandekala itu dalam waktu yang tidak pas. Jadi waktu-waktu canggung itu yang akhirnya kita bawa variabel secara natural, tidak dipaksakan. Ya, alhamdulillah, mungkin ya itu udah capek, udah mengerahkan tenaga semaksimal mungkin, jadinya tidurnya justru udah ya pengen istirahat. Kita ada hotel kok, udah disediakan hotel. Kalau dari keluarga kayaknya support aja ya, karena kan maksudnya mereka concernnya bukan ke yang mistis sampai gimana, lebih ke karyanya sendiri kan, apalagi balik lagi keluarga aku juga tahu di sini aku bermain under screenplay production, diproduksiin Pak Wiki, sutradaranya Mas Kimo, mainnya juga sama Gio dan Kati, Mas Dwi, Buzagi dan yang lain, jadi kayak mereka lebih ke arah excited nih, aduh ini pengalaman baru pasti buat kamu. Secara jalangkung enggak sih, karena nggak mau konyol aja main-mainan sama hal seperti itu aslinya. Tapi untuk dalam pengalaman pertama kali dalam pribadi itu pertama kali aku merasakan ada yang kesurupan itu pertama kali. Jadi untuk aku awalnya tidak mempercayakan hal tersebut karena tidak pernah melihatnya. Habis itu tiba ada terjadi situasi itu, terus akhirnya yang lain berasa normal aja, terus aku masih panik dan kabur lari keluar karena pertama kali masih mungkin agak denial melihat hal seperti itu pertama kali. Jadi oke. Aku sendiri Jailangkung, mungkin aku ini kali ya, dari kecil sekolahnya negeri. Aku nggak tahu sih kalau yang lain gimana. Kalau dulu aku di SD aku, karena SD negeri itu dulu kakak kelasnya punya prakarya bikin
baju adat di Jalangkung, tau gak sih yang dari batok kepala, jadi batok kelapa dari batok kelapa terus dia pakai baju adat gitu. Terus di SD aku kesurupan massal, terus tiba-tiba ya emang ada aja sih, cuman ya udahlah. Kalau Jalangkung sih kayaknya udah common banget gak sih orang dengar kata Jalangkung tuh udah ya udahlah, itu udah jadi urban legendnya Indonesia. Tapi kalau Sendakala sendiri sebagai anak kecil yang tinggal di Indonesia mengalami, karena kayak kita pasti pernah dari kecil kalau udah maghrib tuh udah pasti dilarang keluar nggak sih sama mama, biasanya kayak ayo cepetan masuk maghrib biasanya ntar dibawa setan, dibawa ini, biasanya ada mitos-mitos kayak gitu kan gitu. Apalagi mungkin di beberapa daerah tertentu mitos itu jauh lebih kuat gitu loh, karena ya masih di beberapa daerah mungkin emang lebih banyak ceritanya gitu. Cuman even aku yang tinggal di daerah kota sendiri pun kalau udah maghrib tuh udah azan maghrib udah pasti disuruh masuk ke rumah dulu gitu, udah nggak boleh main. Ya aku melihat itu sih, jadi ya I think ya we get along. percaya Yang penting nggak konyol aja. Ya. Membangun chemistry sesuai dengan cerita yang dibawakan. Jadi karena aku teman seperjalanan juga, dilihat dari keseruan trailer ya, kami pun dalam realita teman seperjalanan. Iya benar. Sebenarnya chemistry-nya nggak perlu dibangunnya kayak gimana sih, soalnya kita memang udah melalui proses reading yang lumayan panjang ya, jadi menurutku chemistry-nya itu udah terbangun di situnya gitu. Dan ditambah lagi dilihat dari trailernya datang pertama kali ke sana, dan beberapa hal emang terjadi secara organik karena emang pengadegan. Banyak sekali kesulitannya. Yes, beberapa ya. Ya, ada adegan yang lari-lari nemuin Jalangkung, itu medannya susah banget. Oh iya. Dan itu dingin banget. Itu kita hujan-hujanan adegannya, dan itu lokasinya dingin banget sampai kita selesai di take langsung dipakein handuk panas. Yang hangat ya, dan lampu. Iya, dan disorot pakai lampu yang panas. Karena sedingin itu. Kalau dari kita sih, kamu cuman logat-logat aja ya? Enggak ya? Gitu deh. Seingat aku enggak. Oh iya, lupa. Tapi kayak aku enggak, kalau aku enggak, karena kan emang ceritanya aku dari kota, dari Jakarta, jadi nggak ada influence daerah-daerah. Percaya banget.